Prototipe itu model awal atau versi yang dari semula dibuat untuk satu tujuan pengujian, mengurangi resiko kegagalan. Contoh, sebelum dia diproduksi secara massal, harus ada prototipe. Adam pertama diciptakan sesuai dengan prototipe anak Allah yang di sorga. Amin. Tetapi dalam proses pengujian itu, untuk menjadi sama dengan anak Allah yang di sorga, Adam itu gagal. Akhirnya semua hasil dari Adam yang pertama tadi, itu adalah produk gagal semua. Amin. Tidak ada satupun yang pas, yang tepat. Satu-satunya cara adalah tipe yang asli itu kasih turun. Sudah tahu ya? Model yang asli itu yang dari sorga itu kasih turun, supaya yang lain semua diciptakan model dia ini. Amin. Yehezkel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku melakukan. Selama Adam yang pertama, Adam tidak bisa melakukan hal-hal seperti yang Tuhan mau. Hatinya tidak bisa taat, tidak bisa mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Hati keras, kepala batu, susah diatur, malawang nomor 1. Model produk gagal itu, model Adam yang pertama. Amin. Karena itu Yesus atau anak Allah yang prototipe asli ini harus dibawa ke dunia. Makanya Ibrani 1 ayat 6 dia bilang, ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Artinya bahwa dia ini melampaui malaikat. Amin. Sekalipun dia jadi manusia, tapi malaikat juga harus hormati dia. Dia punya posisi sekalipun manusia, dia tetap Allah. Amin. Jadi jangan sampai bilang dia tidak setara dengan Allah. Enggak. Sekalipun dia anak yang sudah dibawa ke dunia ini, tapi malaikat juga harus menyembah dia. Oke. Waktu dia datang ke dunia, Alkitab bilang apa? Melalui prototipe ini, dia memberikan kepada kita roh yang baru dan hati yang baru. Amin. Tuhan berikan rohnya itu dalam hati kita. Oke. Sebelum roh Allah itu masuk dalam hati kita, kita dulu harus mempunyai roh yang baru yang berasal dari Kristus tadi. Yehezkel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh sini kecil, amin. Di dalam batinmu. Roh yang kecil itu bicara tentang dimensi. Ini bukan bicara tentang pribadi. Halo, ya. Jadi ini bukan pribadi. Saya paham ya? Roh Kristus itu juga bukan pribadi. Itu adalah dimensi. Pribadinya ada di surga. Amin. Roh hikmat itu bukan pribadi, itu dimensi. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan itu bukan pribadi, itu dimensi. Amin. Roh Kristus itu bukan pribadi, itu adalah dimensi, DNA. Orang siapa tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Milik Kristus yang ada di surga yang adalah pribadi itu. Paham ya? Jadi hanya ada 3 pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Firman, pribadi Roh Kudus.